Pandangan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya disampaikan oleh Irwan, nomor anggota A568, daerah pemilihan Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat pimpinan DPR RI, para anggota DPR RI, dan hadirin yang kami hormati. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran, Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran, Menteri PPN, Kepala Bappenas RI beserta jajaran, serta yang kami hormati rekan-rekan media dan hadirin yang kami hormati, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Mari kita bersama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat karunia serta anugerah kesehatan dan keselamatan. Dalam kesempatan hari ini, fraksi Partai Demokrat akan menyampaikan pandangan umum fraksi atas RUU tentang APBN 2023 beserta nota keuangannya. Sebagaimana telah disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari Selasa 16 Agustus 2022 dalam rapat paripurna di gedung DPR MPR RI, fraksi Partai Demokrat mengapresiasi besaran angka realistis dan fleksibel yang telah dibacakan oleh Presiden, termasuk memasukkan beberapa prediksi mengenai global economics disertai dampak-dampaknya terhadap Indonesia. Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan, semoga membawa berkah bagi bangsa Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, jajaran Kementerian Republik Indonesia, serta hadirin yang kami hormati. APBN tahun anggaran 2023 menjadi akan awal baru bagi pemerintah karena APBN akan kembali kepada aturan normal. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 dengan ambang batas defisit maksimal sebesar 3%. Pemulihan ekonomi yang sedang berjalan tetap perlu dijaga momentumnya oleh pemerintah agar target perekonomian tercapai sesuai dengan slogan kemerdekaan ke-77 saat ini, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dari sisi internal, belanja APBN untuk pemulihan perekonomian diharapkan dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat, agar nantinya dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan dengan prinsip keadilan sosial sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang tertulis dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sisi eksternal, pemerintah diminta waspada terhadap ketidakpastian global akibat perang Rusia-Ukraina dan perang dagang Amerika Serikat dan China yang masih berlangsung. Akibat nyata kedua konflik tersebut saat ini sudah dirasakan dengan melambungnya harga komoditas dan naiknya tingkat inflasi. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, jajaran Kementerian RI, serta hadirin yang kami hormati. Namun demikian terdapat sejumlah catatan yang dapat menjadi perhatian pemerintah dalam RAPBN 2023. Utamanya terkait target pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi efek ketidakpastian global. Untuk itu, fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Pemerintah perlu memastikan bahwa rencana belanja tahun depan yang lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi belanja negara di tahun ini yang mencapai 3.169 triliun agar difokuskan pada sektor-sektor yang memperkuat fungsi APBN sebagai stimulator kebangkitan ekonomi dengan mengoptimalkan belanja yang bersifat mandatori dan meminimalkan kebocoran dalam pelaksanaan belanja di lapangan. Terkait rencana ataupun keputusan mengenai kenaikan gaji TNI, Polri, dan para perangkat negara lainnya di tahun 2023 masih menjadi tanda tanya. Padahal kenaikan gaji yang dimaksud perlu untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan para abdi negara. Jangan pula dilupakan mereka yang bertugas sebagai garda terdepan NKRI di wilayah-wilayah 3T, daerah terluar, terdepan, tertinggal. Kenaikan gaji PNS terakhir terjadi di tahun 2019, di mana kenaikan gaji PNS hanya di kisaran 5%. Oleh karena itulah, kenaikan gaji ini perlu dikaji untuk kemudian segera dilaksanakan.
Pemulihan sektor kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak harus menjadi prioritas. Termasuk juga komitmen peningkatan anggaran dan alokasi anggaran yang lebih tepat dan efektif untuk penurunan stunting. Khusus di sektor pendidikan, diperlukan perbaikan sistem, tata kelola, dan kualitas pendidikan yang merata. Kami meminta pemerintah agar tetap memperhatikan nilai ekspor dan tren positif trade balance yang saat ini telah dicapai, yang disertai juga oleh investment yang berkelanjutan. Pemerintah harus tetap memperhatikan kemungkinan meningkatnya harga minyak mentah Indonesia tahun 2023 yang sebelumnya diasumsikan pada angka 90 US per barrel agar tidak terlalu banyak membebani APBN. Terkait realisasi lifting minyak dan gas setiap tahun mengalami penurunan sehingga diperlukan extra effort dalam penyelesaiannya. Pemerintah harus mulai mengembangkan konsep green economy yang dapat berdampak baik bagi lingkungan di masa depan. Fraksi Partai Demokrat berharap kepada pemerintah agar menjaga neraca komoditas yang menjamin kepastian ketersediaan bahan baku guna kelancaran produksi hingga proses distribusinya agar keseimbangan supply and demand dapat terjaga. Fraksi Partai Demokrat meminta agar pemerintah betul-betul menjalankan regulasi baru yang diatur melalui Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan dan undang-undang tentang PNBP, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi sehingga target penerimaan negara dapat tercapai dengan cara meningkatkan rasio perpajakan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan perbaikan tata kelola perpajakan agar penerimaan negara sektor perpajakan bisa tumbuh dan tidak mengalami shortfall. Terkait dengan sektor pertahanan dan keamanan, kami memahami bahwa target MEF perlu dicapai di tahun 2024, namun diharapkan alokasi anggaran tersebut peruntukannya dengan tepat sasaran, khususnya untuk kesejahteraan prajurit. Terkait anggaran pemilu tahun 2024 yang sudah di depan mata, baiknya anggaran tersebut segera disiapkan dan disalurkan agar persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang dapat dilakukan secara optimal. Pemerintah perlu berhati-hati mengelola utang dan rasio utang. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah agar perencanaan negara disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sehingga negara bisa fokus dalam membangun infrastruktur prioritas dan pemerataan pembangunan. Pengembangan infrastruktur teknologi serta ketersediaan dan akses terhadap jaringan internet sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing juga perlu ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah padat penduduk, namun dengan tidak melupakan daerah terluar, terdepan, tertinggal. Perbaikan kesejahteraan yang ada harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama petani juga nelayan. Pemerintah juga perlu tetap menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan dalam negeri untuk menarik investor pada pasar obligasi domestik dengan tetap mengedepankan bunga utang yang tidak memberatkan APBN. Alokasi anggaran transfer daerah PKD diharapkan bisa diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat daerah. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah tidak terbuai oleh besaran angka pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan yang positif, karena seyogyanya perekonomian Indonesia masih memerlukan dukungan APBN 2023 untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat sebagaimana peran APBN yang harus menjadi penyerap resiko, penyerap shock absorber yang efektif dalam menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi, sekaligus menjadi stimulator dalam pembangunan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan catatan di atas, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan rekomendasi untuk menjadi perhatian pemerintah sebagai solusi dari masalah di atas. Pelaksanaan 4 track strategis dengan tujuan Sustainable Growth with Equity atau pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan dan berkelanjutan perlu menjadi perhatian pemerintah. Upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia merupakan kerja istiqomah yang tidak boleh berhenti selama belum tercipta keadilan sosial. Terkait subsidi, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk mempercepat perubahan pola penyaluran subsidi energi sehingga kebijakan belanja subsidi dapat lebih tepat sasaran sehingga tidak terjadi lagi kuota subsidi jebol di tengah tahun anggaran. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian terhadap UMKM dengan cara melakukan investasi demi kebangkitan UMKM. Pemerintah sebaiknya menyiapkan langkah mitigasi dengan desain APBN yang lebih antisipatif dan responsif. Apalagi saat ini beban masyarakat semakin tinggi dengan naiknya harga listrik, BBM, sembako, gas,
serta kebutuhan pokok lainnya. Hal ini menyebabkan beban rakyat semakin tinggi, hidup semakin sulit, dan penderitaan di mana-mana. Perlu juga diingat bahwa membangun tidak hanya secara fisik kehidupan, tetapi kehidupan dan indeks kebahagiaan manusianya juga perlu diperhatikan. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, jajaran Kementerian RI, serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan pandangan yang telah kami sampaikan, fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan dapat menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat 1 dan 2 di DPR RI. Pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran bahwa persatuan dan kolaborasi seluruh elemen bangsa diperlukan agar bisa keluar dari krisis. Seluruh stakeholder yang ada di Indonesia harus bahu-membahu menyelesaikan permasalahan bangsa secara bersama-sama agar Indonesia dapat segera bangkit lebih kuat. Karena satu demi satu tantangan kita selesaikan bersama, tetapi tetap saja permasalahan itu datang. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersatu, berkolaborasi untuk menuntaskan pekerjaan rumah kita. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 23 Agustus 2022, Dewan Pimpinan Fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, MSC, nomor anggota A554. Sekretaris Haji Marwan Cik Hasan MM, nomor anggota A535. Demokrat bersama rakyat, rakyat sedang susah, tolak kenaikan BBM, ahai Presiden. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari fraksi Partai Demokrat. Berikutnya